Warrior. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Sama-sama pada saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau berikan terbaik bagi namanya. Sekarang sama-sama kita tundukkan kepala. Sama-sama kita datang ke hadapannya, kita berikan hati ini kepadanya. Selamat sore Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus atas setiap segala rahmat dan berkat-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya pada saat ini anak-anak-Mu mau bersatu hati ya Bapak datang ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau urapi kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah Kau sucikan dan Kau kuduskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kiranya semua penyembahan ini ya Bapak, semua apapun yang kami berikan kepadamu ini Bapak, semua dapat layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus akan mengambil alih semuanya ini. Biar bekerjalah ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Berikan yang terbaik bagi Dia. Sama-sama kita sembah Dia. Yes, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Sama-sama katakan, Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Sama-sama kita ulang dari awal. You're more than anything. You're more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let
Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Yes Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu besar ya Tuhan. Deeper than the earth.
kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi katakan, glory, glory, haleluya, glory, glory, Oke, halo. Halo, Shalom. Shalom Kak Yuswa. Shalom. Suaranya jelas? Jelas, Kak. Oke, puji Tuhan. Boleh, Kak, dimulai untuk sharingnya pada sore hari ini. Oke, sebelumnya maaf terlambat karena tadi jadwal syutingnya berubah ternyata. Jadi mohon maaf ya semuanya. Ayo kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul sebagai tubuh Kristus. Walaupun hanya melalui Zoom Tuhan, kami rindu tetap dengar suara Tuhan, tetap bisa mengerti isi hatinya Tuhan, bisa ngobrol-ngobrol dan bisa membukakan pikiran dan hati kami betapa Tuhan mengasihi kami. Dan kami boleh hidup di dalam keserupaan dengan Kristus, di dalam kesenangannya hati Bapa, dan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan, Kau bicara kepada setiap kami, ingatkan kami, dan kami percaya kuasa firman-Mu mengubahkan dan menjadikan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. GB Hope Ciledug kayak ini ya. Katanya ada yang dari Semarang juga. Wah, shalom semuanya teman-teman. Aku sharingnya nggak mau banyak-banyak. Aku pengen nanti kita lebih bisa ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman semua yang mau bertanya, penasaran, pengen tahu apa, mungkin lagi ada pertanyaan tentang Tuhan atau tentang kehidupan kekristenan, atau ada hal-hal yang ini ditanyakan, teman-teman boleh persiapkan, jangan malu-malu. Nanti teman-teman boleh chat mungkin, atau secara private ke aku juga bisa di Zoom. Kalau memang teman-teman pengen ini jadi pertanyaan yang tidak diketahui orang-orang, tapi kalau mau ngobrol langsung buka kameranya, langsung ngomong juga bisa. Nanti moderatornya akan bantu. Tapi sebelumnya aku bantu sharing dulu teman-teman semua. Pertama, perkenalkan aku Yesus Abraham. Puji Tuhan, Tuhan percayain aku untuk memberkati anak-anak Tuhan lewat dunia entertainment, lewat YouTube, lewat media sosial, dengan lagu-lagu. Tuhan percayakan aku boleh nulis lagu juga, jadi singer di Echo Story, dan nulis lagu untuk beberapa artis juga, dan kemudian Tuhan percayakan untuk boleh sekarang tetap bikin konten Saat Teduh yang memberkati. Puji Tuhan memberkati banyak orang, tapi semuanya dimulai dari Tuhan sendiri. Amin. Dan aku hari ini mau sharing tentang worship, karena kemarin diminta tentang worship ya. Aku akan sharing singkat ya, supaya teman-teman nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan worship? Banyak orang kan bertanya-tanya ya, sebenarnya penyembahan itu apa gitu. Banyak orang yang bingung, banyak orang yang pikir, oh penyembahan kayaknya itu deh lagu yang slow tempo gitu kan. Lagu yang mellow, ballad, atau lagu-lagu yang kalau kita sambil angkat tangan, lalu kita berbahasa roh, itu yang digolongkan sebagai penyembahan. Tapi sebenarnya penyembahan itu tidak sesempit itu. Penyembahan adalah hal yang sangat luas. Karena penyembahan sendiri artinya adalah ekspresi. Penyembahan itu adalah ekspresi dari rasa kagum dan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi yang namanya ekspresi itu bisa diluapkan dengan puji-pujian, dengan kata-kata, dengan gestur tubuh. Kalau kita terkagum-kagum sama seseorang, kita bisa tepuk tangan buat dia. Betul? Kalau kita terkagum-kagum sama seseorang, kita bisa bilang dia, lo keren banget. Gitu. Tapi itu hanya sebagian. Penyembahan sejatinya adalah ekspresi dari kekaguman kita sama Tuhan.
Dan ada beberapa tahap sendiri. Penyembahan itu nggak cuma stop dalam puji-pujian atau kata-kata aja. Sebagai contoh ekspresi yang diberikan kepada Tuhan itu, kalau teman-teman tahu tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus, bentuk penyembahannya dia adalah dengan dia menuangkan minyak yang mahal ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Karena apa? Karena dia berasa telah diampuni dosanya. Karena dia merasakan Tuhan begitu mengasihi dia. Dan ekspresi penyembahannya bukan dengan nyanyian. Dia mengekspresikannya dengan memberikan minyak yang sangat mahal, menuangkannya ke kaki Yesus. That's worship. Kemudian bukan cuma itu aja, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, kemudian Yesus naik ke atas perahu dan menghentikan badai, murid-murid sujud menyembah, sujud kemudian berkata bahwa engkau anak Allah. Itu adalah ekspresi penyembahan juga, betapa kita terkagum-kagum sama Tuhan. Nah, tapi gimana bisa sampai di tahap itu? Itu berarti kan hal yang natural yang mengalir. Kita nggak mungkin langsung sujud menyembah seseorang. Bisa aja kalau kita cuma terpaksa atau kita ketakutan mungkin. Tapi beda ekspresi itu, ekspresi yang lahir karena kekaguman itu berbeda. Karena itu untuk kita bisa sampai di tahap penyembahan yang sesungguhnya, yang betul-betul lahir dari kekaguman, berarti kita harus mulai dengan melihat. Melihat kebaikan Tuhan. Setelah kita melihat, kita minta Tuhan, aku pengen mengalaminya lebih lagi. Melihat, mengalami, mengingat. Ketika kita sudah mengalami, kita harus belajar untuk mengingat. Belajar untuk remembering. Mengingat lagi, oh waktu itu Tuhan pernah kayak begini di hidup aku. Kemudian merenungkan. Setelah kita ingat, kita renungkan, dan kita syukuri. Itu semua dimulai dari sana. Kita nggak akan bisa sampai ke penyembahan yang sesungguhnya kalau nggak dimulai dengan melihat, mengalami, mengingat, dan merenungkan kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang kan, bangsa ini menyembah dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Firman Tuhan bilang begitu. Karena apa? Karena banyak orang kelihatannya menyembah, kelihatannya memuji Tuhan, tapi ternyata hatinya tidak terkoneksi dengan kebaikan Tuhan. Mereka banyak orang menyembah mungkin ya, tapi aku yakin di sini nggak ada. Ada yang menyembah Tuhan mungkin karena aku pengen bisa punya punya masa yang nontonin aku pengen bisa dipuji oleh gembala aku mungkin. Aku pengen supaya dia bisa ngelirik aku gitu kan. Aku pengen kelihatan rohani. Tapi itu semua bukan penyembahan yang sesungguhnya. Ketika kita menyembah, apalagi gini, orang-orang yang kelihatan menyembah dan bilang bahwa aku menyembah Tuhan karena Tuhan, aku pengen menyembah Tuhan karena aku butuh Tuhan, tolong aku di ujian aku, Tuhan tolong aku di sini. Itu bukan penyembahan yang sejati. Karena penyembahan yang sejati itu lahir dari rasa syukur. Justru kita tahu bahwa Tuhan terima kasih atas salib-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Nah, hal itu yang bikin kita mau menyembah Tuhan. Amin. Bukan karena ada maunya, bukan karena untuk diri kita sendiri, tapi karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Dan karena itu kita menyembah Dia. Jadi ingat bahwa dimulai dari melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak akan bisa nyembah Tuhan kalau nggak lihat kebaikan Tuhan. Makanya kalau dibilang orang-orang pada nanya aku kan, Kak Yesus, kok bisa sih worship-nya kayak begitu? Kayak ya aku juga nggak tahu kayak gimana caranya gitu. Satu hal yang aku tahu, aku cuma merenungkan kebaikan Tuhan. Aku bukan hidup aku juga ada masa-masa di mana aku jatuh. Aku bukan orang yang selalu melakukan sesuatu dengan sempurna. Semua manusia nggak ada yang sempurna, amin. Mungkin kelihatannya salah satu pendeta kelihatan hebat, atau salah satu orang bisa kelihatan suci banget, tapi kita nggak tahu apa yang dia pikirkan di balik layar. Sama demikian dengan hidup kita nggak ada yang sempurna. Kalau memang kita bilang kita mau menyembah Tuhan karena kita berasa, aku hari ini berasa banget hadirat Tuhan. Hari ini aku bisa menyembah Tuhan sangat deep karena aku berasa aku tidak melakukan dosa selama minggu ini. Berarti itu bukan penyembahan yang sejati. Karena penyembahan yang sejati terarah pada kebaikan Tuhan, bukan kebaikan diri kita sendiri. Amin. Kalau kita masih berasa bahwa aku merasa nggak layak, aku merasa hina, berarti penyembahan kita ada yang salah nih. Fokusnya ada yang salah nih. Jangan-jangan kita lebih fokus sama diri kita sendiri ketika menyembah. Padahal seharusnya ketika kita menyembah Tuhan, kita fokusnya sama siapa? Sama Yesus. Bukan sama sesama kita, bukan sama komentar orang, bukan sama media yang ada seperti panggung atau WL-nya, atau lagunya, atau musiknya, atau sound system-nya. Tapi penyembahan kita harus berpusat pada Yesus, pada kebaikan Yesus. Amin. Teman-teman nangkep ya sampai sini ya sama-sama ya. Oke, yuk kita sama-sama balik lagi, ingat penyembahan kita fokusnya sama Tuhan Yesus. Kalau fokusnya sama Tuhan Yesus, mau kita sedang dalam kondisi merasa malu, atau kita sedang jatuh dalam dosa, atau kita sedang berjuang melawan kelemahan kita, itu nggak akan menghalangi kita buat datang sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus
mengasihi kita. Buktinya dia mati untuk kita di kayu salib. And that's enough. That's the power of worship. Itulah dasar dan landasan foundation kita menyembah Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, karena itu teman-teman, aku tutup di sini. Ayo kita sama-sama fokuskan pikiran dan hati kita pada Yesus. Supaya hati kita penuh dengan ekspresi rasa syukur. Kalau kita cuma pusatkan pemikiran kita kepada hal-hal seperti berkat Tuhan, ya kita juga harus mensyukuri berkat Tuhan. Tapi ada waktunya di mana berkat itu seakan-akan sedang Tuhan ambil dulu. Seakan-akan doa kita nggak dijawab. Dan di situ kita bingung gimana saya mau nyembah Tuhan, kok rasanya Tuhan jauh. Ayo arahkan lagi pandangan kita pada Yesus. Karena Yesus adalah bukti kasih Tuhan yang nyata. Yang tidak akan pernah diambil dari kita. Karena Yesus sudah diberikan buat kita semua. Amin. Amin. So hari ini ubah pandangan kita. Kita itu siapa sih di mata Tuhan? Tapi dia mau kasih segala-galanya hidupnya buat kita. Dan itu seharusnya jadi hal yang cukup untuk kita menyembah Tuhan. Ya, biar nanti dari situ kita mulai penuh dengan puji-pujian. Gak stop hanya puji-pujian, kita mulai mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita. Dan itu adalah worship. Itu adalah penyembahan yang sejati. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengikuti tuntunan Roh Kudus dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Ya teman-teman, jadi jangan merasa kecil hati kalau berasa, aduh, Kak, aku pengen nyembah Tuhan kayak Yesua. Ya, ini caraku nyembah Tuhan mungkin dengan bernyanyi. Tapi teman-teman mungkin punya talenta-talenta lain. Kalau teman-teman bisa masak untuk orang-orang yang nggak bisa makan. Nah, jadikan itu penyembahanmu kepada Tuhan, rasa syukurmu. Sambil kasih mereka makan, bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu. That's worship. Atau teman-teman suka ngajar, kasih bimbingan kelas online, mungkin 1 atau 2 jam untuk anak-anak yang nggak mampu. Ya, itu adalah penyembahan juga. Jadi jangan dikotak-kotakin bahwa, oh kamu penyembahannya kurang nih, kamu kurang punya waktu sama Tuhan. Gak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Penyembahan itu diukur dari tindakan kita, gaya hidup kita setiap hari yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dimulai dari menyadari betapa baiknya dan betapa Tuhan mengasihi kita. Amin. Dah, itu aja sharing aku singkat. Kita bisa ngobrol-ngobrol supaya lebih seru. Karena kalau nggak nanti ngantuk. Oke, kita udah ngobrol kayak begini. Kalau nggak teman-teman nggak interaktif, nanti ngantuk loh. Oke, teman-teman yang mau nanya boleh bertanya. Aku siap buat jawab. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, mungkin bisa langsung unmute aja. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kalau belum ada, aku udah nanya. Jadi teman-teman siapin pertanyaan untuk saya atau ada yang mau bertanya. Aku mau nanya, Kak. Tadi Kak Yusuf bilang kalau pertemuan itu kan bahasa yang Kak Yusuf kan hanya bagiannya Tuhan. Nah, aku mau tanya, kebaikan Tuhan apa sih yang Kak Yusuf tuh paling ingat kayak, wah Tuhan tuh baik banget ya, gue gitu. Kayak yang kayak sampai sekarang. Oke. Sorry Gaby, agak putus. Oh, sorry Kak. Gimana? Bisa jelas Kak? Nah, ini udah jelas. Udah. Tadi Kak Yesua kan sempat bilang kalau penyembahan yang Kak Yesua lakukan itu karena mengingat kebaikan-kebaikannya Tuhan. Kebaikan Tuhan apa yang Kak Yesua tuh kayak ngerasa, wah Tuhan itu baik banget ya di hidup saya. Mungkin Kak Yesua bisa kesaksian buat kita semua. Kebaikan Tuhan yang pasti ya Yesus. Gitu loh. Yesus adalah kebaikan Tuhan di hidup kita. Dan itu bukan aku doang ya. Seharusnya penyembahan semua orang didasari dari hal itu. Penyembahan semua dari kita. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah karena dia sudah mati buat kita. Kita menyembah dia karena dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Buktinya ya kematian Yesus di kayu salib. Itu yang selalu aku ingat ketika aku ada di masa-masa yang susah. Atau mungkin aku ibaratnya lagi
apa ya, Tuhan lagi bawa aku di lembah, Tuhan lagi bawa aku ke lembah di mana mungkin penghasilan aku lagi drop, YouTube aku lagi drop, atau mungkin ada masalah, rintangan di kehidupan, ya yang aku ingat ya Yesus gitu. Tapi ketika keadaannya mungkin sedang baik, kadang kan kita juga bisa lupa sama Tuhan ya ketika keadaan sedang baik. Ya makanya balik lagi kita harus ingat sama Yesus. Kita nggak akan ada saat ini kalau bukan karena Yesus kan. Benar nggak? Nah, kekristenan sekarang-sekarang ini banyak yang apa ya, lebih menonjolkan kebaikan Tuhan yang bisa dibilang tuh temporary. Kebaikan Tuhan yang hanya seasonal. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan seasonal, benar gak? Sometimes, contoh, kebaikan seasonal, dapat promosi, benar? Pertolongan Tuhan di masa lampau, contohnya kita dulu pernah apa namanya, pernah mengalami kecelakaan lalu selamat. Tapi kan itu sesuatu yang seasonal. Setelah itu ya udah gitu loh. Tapi ketika hal-hal itu juga harus kita ingat terus gitu. Ketika kita pernah ditolong Tuhan, makanya perlu kita untuk mencatat. Tapi ada masa-masa di mana kita susah untuk melihat hal-hal tersebut. Nah, ketika hal tersebut susah kita lihat, ya yang harus kita lihat ya Yesus gitu. Karena Yesus gak mungkin susah untuk dilihat. Amin. Dia selalu ada di samping kita. Kasihnya nyata gitu kan. Pengorbanannya dia selalu bisa kita ingat selalu setiap waktu gitu loh. Betapa dia mengasihi kita. Gitu. Dan itu pengorbanan Yesus itu everlasting, timeless. Gak bisa tidak tak lekang oleh waktu kalau kata Chris Patih. Tak lekang oleh waktu ya, tidak bisa digantikan gitu loh. Itu pengorbanan Yesus yang seharusnya kita ingat setiap waktu. Gitu. Amin, puji Tuhan. Jadi kebaikan dalam kehidupan kita semua itu ya hanya Ada lagi mau nanya teman-teman? Yes. Ada lagi nih Kak yang mau nanya. Aldo, silakan Aldo. Oke. Halo Kak Yesua, aku Aldo. Hai Aldo. Aku mau nanya nih Kak. Aku sih sempat nanya juga ketika di gerejaku juga sempat ada seminar tentang worship. Ya. Itu disampaikan sama Kak Eca juga. Jadi aku nanya ke Kak Eca. Dan aku mau nanya juga nih ke Kak Yesua. Ya. Tentang lagu-lagu Kak. Lagu-lagu sekuler. Nah, aku mau nanya Kak. Menurut Kak Yesua kan kerja di dunia entertain dan musisi kan. Di mana Kak Yesua otomatis mau nggak mau harus nyanyi lagu-lagu yang beberapa gereja juga kadang-kadang suka ngelarang bahwa setiap anak-anak Kristen kalau bisa jangan dengerin lagu-lagu sekuler. Yep. Nah, kadang-kadang beberapa gereja suka ada yang ngelarang kayak gitu. Nah, cuman kalau aku mau nanya dari sudut pandangnya Kak Yesua, lagu-lagu sekuler itu boleh nggak sih kita dengerin? Boleh atau enggak? Kalau enggak, kenapa? Dan kalau boleh, batasannya sampai mana lagu itu bisa kita dengerin dan kalau bisa jangan kita dengerin. Kayak gitu, Kak. Oke. Menurut aku boleh didengerin, cuma harus pilih gitu loh. Contoh, dengerin Ekla Story, ya gitu jadi promosi ya. Kalau pada nggak boleh dengerin gimana saya hidup dong? Saya hidupnya kan dari teman-teman yang mendengarkan musik saya gitu. Tapi intinya gini sih, kita kan punya telinga untuk mendengar, kita punya hati untuk merasakan juga ya, pemikiran untuk kita bisa tahu pesan lagu ini apa. Ada lagu-lagu yang memang pesannya bagus gitu. Ada lagu-lagu yang memang walaupun kelihatannya diselingkuhin tapi tentang move on misalnya, gitu kan? Atau dia merasa diselingkuhin gitu. Ya, kalau lagu-lagu seperti itu kan ya lagu itu bisa membicarakan perasaan kita. Mungkin ada teman-teman yang lagi ngalamin hal itu dan bisa diluapkan melalui lagu. It's okay, it's fine. Tapi kalau lagu-lagu itu jadi apa ya? Ibaratnya lagu itu aku ngobrol sama temanku Barsena, kita sama-sama sepakat lagu itu punya kekuatan magis. Musik itu punya kekuatan gitu loh. Dimana orang yang dengerin kalau dia nggak galau, dengerin lagu galau bisa sedih, bener? Bisa memainkan perasaan gitu loh. Nah, ketika sepowerful itunya musik gitu kan. Tapi ketika kita mendengarkan musik dengan mata yang terarah pada Tuhan, wah, kamu pernah ngerasain nggak? Lagu Dewa, baru ku sadari, cintaku bertepuk sebelah tangan. Ya kan, kalau kita yang di dalam Tuhan, ketika kita dengar lagu itu, kebayangnya siapa? Kebayangnya Tuhan, cintanya selalu bertepuk sebelah tangan, benar nggak?
Dia yang selalu, jadi ketika kita dengerin lagu sekuler dengan kedewasaan rohani, di mana mata dan hati kita selalu terarah sama Tuhan, lagu sekuler bisa jadi media di mana Tuhan bicara sama kita. Karena aku percaya gini, God is love, betul? Tuhan adalah kasih, gitu. So, segala sesuatu lagu-lagu yang romantis tentang kasih itu sebenarnya sedang membicarakan Tuhan, gitu. Tapi kasih yang benar-benar dari Tuhan ya, gitu. Bukan kasih yang kayak kalau misalnya kamu nggak ini aku tinggalin kamu, ya itu bukan kasihnya Tuhan. Kan ada kasih dunia, ada kasih dari Tuhan, betul? Kasih dunia kalau lu kasih, gue kasih gitu. Tapi kalau lagunya Ragui Lewi, kamu yang minta, aku yang minta maaf walau kau yang salah, ya kan? Aku kan menahan walau kau ingin pisah, karena kamu penting, lebih penting dari semua yang kupunya. Itu cintanya siapa coba? Katanya, kamu lebih penting dari semua yang aku punya, aku tinggalin surga buat kamu. Itu lagunya siapa? Itu isi hatinya Tuhan kan? Kamu lebih dari ego aku, kata Tuhan. Itu. Dan Ragui Lewi juga nulis lagu sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Gitu. Jadi ya kita boleh dengerin lagu-lagu sekuler, tapi harus tahu yang mana lagu-lagu yang membicarakan tentang kasihnya Tuhan gitu. Kalau lagu-lagu yang tentang seksual, lagu-lagu yang bikin kita ya lagu-lagu dengan kata-kata yang kasar segala macam, lagu metal yang take me to the bawa aku ke alam maut segala macam, ya buat apa didengerin gitu kan. Tapi kalau kita tahu lagu-lagu itu kasih kita damai sejahtera, ada emosi-emosi positif yang diberikan dari lagu itu, ada pesan-pesan positif juga mengingatkan kita tentang kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kenapa nggak kita dengerin? Bener gak? Aku dengerin lagunya Justin Bieber nangis, gitu. Dan aku ngerasain kasih Tuhan, gitu. Karena ya di situ ada pesan-pesan yang memang yang Bieber pun tulis dari secara sudut pandangnya dia kepada Tuhan, gitu kan. Jadi nggak semua lagu itu adalah lagu yang dibilang lagu duniawi setan gitu, enggak gitu loh, gitu. Tapi kalau kita memang udah tahu ada lagu-lagu, kalau kita lihat video klipnya aja loh, kok ini lagu video klipnya udah kayak begini gitu kan, berasa ada hal-hal, kita nonton video klipnya aja udah nggak damai sejahtera, denger musiknya kok ada hal yang aneh, ya nggak usah dengerin lagi gitu. Gitu. Tapi kalau memang itu ada yang positif, ya kenapa enggak gitu. Tapi ya kita yang tahu lah, kalau memang dari kita sendiri, balik lagi nih ya, kalau memang udah nggak damai sejahtera, ya jangan dipaksa. Itu kalau dari teman-teman memang berasa kayak, kan Paulus bilang tentang makannya, buat golongan A, kalau kamu berasa makan makanan yang haram itu nggak apa-apa, ya go ahead makan, kata Paulus gitu. Tapi kamu jangan maksain pemahaman kamu kepada orang yang berasa bahwa makanan yang haram itu nggak boleh gitu. Karena ya udah itu urusan kamu. Karena kalau kamu merasa tidak berdosa melakukannya, ya it's okay gitu loh tentang makan haram. Ya aku samain ini dengan dengerin musik ya. Kalau memang kamu merasa diri kamu, aku nggak masalah dengar musik-musik sekuler, ya udah go ahead. Tapi kalau setiap kali kamu dengar musik sekuler mengorbankan damai sejahtera kamu, dalam arti kamu jadi berasa berdosa, merasa terintimidasi, ya udah nggak usah dilakuin gitu. Nggak masalah juga tuh. Tapi jangan dipaksain juga. Bilang aja kalau orang nanya, kok lu nggak denger musik sekuler? Nggak tahu kenapa gue nggak damai sejahtera gitu aja. Jangan dipaksain, oh lu dosa lu. Nggak gitu juga gitu. Ya jadi itu adalah hal yang bisa dibilang preferensi orang masing-masing lah. Aku nggak mau maksain. Jadi kalau gereja A mau bilang denger ini nggak boleh, ya itu preferensinya mereka gitu. Tapi ya kalau memang dari kita berasa kita dapat sesuatu juga dari situ, kita belajar sesuatu juga, kita dapat pesan Tuhan ngomong lewat lagu-lagu itu, ya why not gitu Dok. Kira-kira gitu sih Dok. God bless you Dok. Ada lagi yang mau nanya? Ini kayaknya udah mulai rame nih chat. Oh nggak ada, masih pada disemangatin doang. Ada lagi teman-teman? Oke, nggak ada yang mau nanya nih. Ada yang mau tanya lagi? Kurang menarik ya, ini kayaknya pada sambil scrolling nih pada nih pasti nih. Scrolling IG ya kan, kepo-kepoin siapa gitu. Di story, belanja online mungkin. So, oke guys. Saya tanya ya, Brother Yesua Abraham. Oh siap. Apa-apa. Ya, jadi saya ini kalau lihat anak muda yang sangat berapi-api kayak bro ini,
aduh apresiasi banget luar biasa ya. Wah, puji Karena saya Tuhan. sadar anak-anak muda ini kan sedang dalam masa-masa yang cukup riskan ya. Tapi Yap. kalau bisa dituntun Tuhan sedemikian hingga menjadi teladan, hingga Amin. menjadi public figure, menjadi contoh banyak orang. Amin. Saya terus terang saya sangat bangga sama kehidupan brotherku Yesua Abraham ini. Thank you Pak Bambang. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke kawan-kawan. Pasti kan pernah mengalami yang namanya kerikil, batu, atau mungkin karena terus terang kita nggak bisa dipungkiri ya anak-anak muda itu kan pasti ada masa-masa tergoda dan lain sebagainya atau malah menggoda. Enggak lah, kalau Yesua pasti nggak menggoda. Ya, pasti akan ada masa-masa untuk tergoda dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, Yesua ini bisa tampil sedemikian rupa, bisa memenangkan ya kalau kata Rasul Paulus, memenangkan pertandingan barangkali seperti itu, sehingga sekarang memberikan waktu, memberikan diri buat menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin bisa diceritakan kerikil-kerikil yang pernah dihadapin, atau batu, atau lembah gitu barangkali, Brother Yesua. Boleh dong. Boleh, thank you Pak Bambang buat ininya, request-nya. Kalau sebenarnya gini ya teman-teman, aku ada di posisi sekarang itu nggak langsung. Ibaratnya bisa benar-benar punya hubungan yang dekat sama Tuhan, bisa begitu, ibaratnya pengen terus dipimpin Tuhan, bisa dipakai Tuhan seperti ini. Ya kalau dibilang hidupku juga dulu, bahkan sampai sekarang ada masa-masa di mana aku kelihatannya nggak kudus gitu loh. Ya dulu masa-masa mudaku juga aku masuk dalam pergaulan bebas, having sex di luar nikah, dengan pacar lamaku, dengan mantanku gitu ya. Dan aku melakukan hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan. Berantem sama orang tua, papaku pendeta gitu. Nonton pornografi, terikat dengan masturbasi. Gitu. Ya itu hal-hal yang pasti semua manusia alami dan Tuhan gak jijik dengan hal itu gitu loh. Nah memang yang harus dirubah adalah mindsetnya. Aku dulu sangat takut setiap kali masa muda itu perjuangan kita juga ya. Makanya Paulus bilang kan untuk mereka yang udah memang tidak bisa menahan diri, tidak punya pengendalian diri, Paulus menyarankan untuk menikah gitu. Ya salah satu halnya demikian, tapi itu bukan jadi tujuan kita. Bagi orang yang sudah dewasa, sexuality bukan tujuan kita untuk menikah gitu ya. Kita menikah karena kita tahu dia orang yang tepat gitu. Tapi ya di masa-masa seperti ini kita harus melatih diri kita di masa muda seperti teman-teman sekarang gitu loh. Sama aku juga terus latihan terus. Kita nggak pernah berhenti latihan. Karena yang kita harus latih adalah pola pikir kita, gimana kita melawan kebohongan-kebohongan yang seringkali kita dengar. Contoh, kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu gak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Apalagi dalam hati kita ya, intimidasi itu ya. Tuhan gak mau dengar suara kamu, kelakuan kamu gak kayak anak Tuhan. Itu hal-hal yang bikin kita jauh dari Tuhan, atau bahkan bikin kita jadi malas sama Tuhan. Atau mungkin kita ketika doa kita gak dijawab, kita dalam hati kita terintimidasi dengan lu habis kayak begini kan, lu habis kayak begitu, makanya Tuhan gak denger doa lu. Nah, lu habis kayak begini, habis kayak begitu, udahlah ngapain deket sama Tuhan, ngapain ke gereja, ngapain berdoa, Tuhan gak mau lihat muka lu. Karena apa? Ada kebohongan-kebohongan di dalam hati kita yang ya iblis seneng nyerang seperti itu, yang padahal itu semua adalah hal-hal yang tidak mungkin Roh Kudus lakukan gitu loh. Satu hal yang menyelamatkan aku adalah ketika aku sadar suaranya Tuhan. Ketika aku sadar ternyata ketika di masa-masa aku sedang jatuh, masa-masa aku sedang berjuang dengan kelemahan aku, dengan keterbatasanku, Tuhan adalah pribadi yang selalu buka tangan. Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu bilang, ayo balik sama aku. Nah itu yang bikin aku terus-terusan gak bisa lepas dari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa terima kekurangan aku, bisa terima kelebihan aku, bisa terima kebobrokan aku, dan di situ Tuhan mampukan aku untuk hidup semakin serupa dengan gambaran Yesus. Aku percaya gini ya, ketika aku menikah, aku ucapin janji nikah kan, aku akan ada bersama-sama dengan kamu, mencintai kamu, mengasihi kamu di waktu susah ataupun senang, waktu miskin ataupun kaya, waktu sehat ataupun sakit. Amin. Nah, teman-teman, hubungan kita sama Tuhan itu seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Ya, dia Bapa yang baik, tapi dia juga mempelai yang mengasihi kita. Yang berarti apa? Janji pernikahan itu terinspirasi dari janjinya Tuhan kepada jemaatnya. Siapa jemaatnya? Kita. Yang dimana Tuhan berjanji, walaupun kamu sakit ataupun kamu sehat, aku akan ada di samping kamu.
Reynaldo, Olivia, Yeni, Gabriela, Sovanka, Tuhan ada di samping kita. Walaupun kamu lagi senang atau kamu lagi sedih, kamu lagi miskin ataupun kaya, kamu lagi melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa, Tuhan bilang, aku akan ada di samping kamu dan aku akan mengasihi kamu. Nah, itu yang jadi kekuatan kita. Gitu loh, dia tuh Bapa yang baik, dia sahabat yang baik. Kalau sahabat yang baik tuh apa sih? Ketika kita lagi perlu curhat, dia dengerin curhat kita, betul? Dia sahabat yang baik, bener? Bukan yang menghakimi, bukan yang menghukum, bukan yang mukulin kita, atau ngumbar-ngumbarin hal-hal buruk yang baru ada kita ceritain, tapi sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan kita solusi, yang memberikan kita kekuatan, bener? Yang dengerin tangisan kita, tapi ada juga ketika kita lagi seneng, yaitu Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi pandang dia sebagai seorang sahabat, pandang dia sebagai seorang bapa, pandang dia sebagai seorang kekasih yang begitu mengasihi kita. Nah, ketika kita udah memandang dia demikian, kita punya pandangan yang seperti itu, wah teman-teman, percaya deh, hidup kamu akan berubah. Karena kamu akan rindu dekat sama dia gitu. Kamu akan rindu minta tolong sama Tuhan, kamu akan rindu memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik, kamu akan rindu mendekat sama Tuhan karena kamu tahu Tuhan gak pernah nolak kamu. Amin. Yesus gak pernah nolak orang yang mau datang sama dia. Walaupun berulang kali kamu pergi, balik lagi, Tuhan Yesus tetap bilang apa? Aku tetap mau terima kamu. Karena aku gak akan berhenti mengasihi kamu sampai hidupmu berubah. Tuhan gak akan berhenti mengasihi kita sampai hidup kita berubah. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa rubah hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan itu bentuk perubahannya. Teman-teman sama-sama taruh ini di dalam hati pikiran kita ya. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu bentuk dari perubahannya. Tapi untuk sampai kita bisa mengasihi Tuhan, dimulai dengan kita dikasihi oleh Tuhan. Menerima pengampunannya Tuhan, menerima pengorbanannya Tuhan, menerima kasihnya Tuhan setiap waktu menyadarinya. Walaupun kita masih jatuh bangun di dosa yang sama, walaupun kita masih berjuang dengan kelemahan kita. Terima kasihnya Tuhan setiap waktu dan terus datang sama Tuhan. Percaya deh, hidupmu akan diubahkan dan kamu akan mulai mengasihi Tuhan. Amin. Sama-sama ingat, aku selalu pegang ayat ini, Yohanes 15. Dia adalah pokok anggur, kita rantingnya. Kita nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kita nggak bisa bebas dari pornografi di luar Tuhan. Kita nggak bisa bebas dari masturbasi di luar Tuhan. Kita nggak bisa bebas dari ngegosipin orang di luar Tuhan. Kita nggak bisa bebas dari yang namanya ngegibah di luar Tuhan. Kita nggak bisa bebas dari yang namanya kepahitan, kekecewaan sama teman atau orang tua kalau kita di luar dari Tuhan Yesus. Jadi salah kalau kita bilang, aku banyak kepahitan, aku ntar dulu deh, tunggu aku udah bebas dari kepahitan ini atau bebas dari pornografi, aku baru cari Tuhan. Salah. Karena hanya di dalam Yesus, ketika kita terkoneksi sama Yesus saja, kita bisa bebas dari semua itu. Karena di dalam Dia kita bisa melakukan banyak, kita berbuah lebat. Tapi di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Teman-teman, ya, jadi aku kasih analogi lagi nih ya. Aku kasih analogi lagi. Dosa itu seperti lumpur hisap. Tahu lumpur hisap? Semakin kita berusaha sendirian, semakin kita berusaha untuk bergerak keluar dari lumpur dosa itu, kita semakin nggak bisa keluar. Karena apa? Pernah lihat lumpur hisap, kalau kita udah masuk, semakin gerak kita semakin masuk kan? Semakin mendelep. Demikianlah hidup kita. Kita semua itu ada di lumpur dosa. Kita nggak bisa bebas dari lumpur dosa. Yang bisa bebasin kita hanya Dia yang tidak ada di dalam lumpur dosa itu. Dan itu adalah Yesus. Yesus yang tidak berdosa, menjadi berdosa, kemudian Dia bangkit, dan Dia mau menarik tangan kita keluar dari lumpur dosa. Karena itu sama-sama mulai dari muda, mulai dari sekarang pegangan erat-erat sama tangannya Tuhan. Ya, jangan takut, jangan merasa terintimidasi, jangan merasa malu, jangan merasa nggak layak. Amin. Buat teman-teman yang sudah melakukan hal-hal yang baik, jangan merasa sombong juga. Ingat semuanya dari Tuhan. Jangan mengecilkan perasaan atau hati dari teman-teman kita yang masih berjuang, tapi kasih mereka semangat dan dukung mereka untuk ingat kasihnya Tuhan supaya mereka bisa bangkit, bisa bebas dari kelemahan mereka bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes, ada lagi yang mau tanya? Ada Kak Jessica, boleh silakan. Shalom Kak, nama aku Jessica. Sebelumnya Hai, aku Jessica. mau bilang makasih Kak buat konten saat teduhnya, aku sangat terberkati. Sama-sama, puji Tuhan. Iya, pertanyaan aku kan tadi Kakak bilang kalau penyembahan itu
ekspresi yang lahirnya itu dari kekaguman. Kita dimulai dari merenungkan kebaikannya Tuhan. Tapi kadang kalau udah malam suka ngantuk, capek habis beraktivitas. Biasanya di situ aku saat teduh selama akhirnya, tapi aku ngantuk. Jadi ketika penyembahannya itu aku nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Aku nggak bisa mengekspresikan kekaguman aku sama Tuhan. Kayak ingat kebaikan Tuhan aja, aku lupa. Aku pengen lagunya cepet-cepet selesai, aku pengen penyembahannya cepet-cepet selesai. Aku pengen ayat Alkitab yang aku baca nih hari ini, please dong pasalnya dikit aja, ayatnya dikit aja. Lebih sering ke situ, mungkin 1 minggu bisa 3 kali kayak gitu. Jadi kurang merasakan hadirat Tuhan. Jadi kakak pernah kayak gitu, dan gimana cara buat nanganinnya sih mungkin. Makasih kak. Sama-sama. Pasti ngalamin dong, apalagi kalau misalnya lagi capek gitu ya. Dan kalau lagi capek, ya nggak usah dipaksa gitu loh. Kalau memang capek ya bilang ke Tuhan, Tuhan aku capek, aku pengen istirahat. Gitu. Dan kita ubah waktunya berarti. Kan penyembahan yang aku maksud dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan itu bukan hanya ketika kita 1-2 aja, tapi setiap waktu. Jadi ketika kita bangun pagi, ketika kita lagi kerja, ketika kita lagi di jalan, kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Supaya apa? Hati kita selalu penuh dengan puji-pujian dan selalu terarah sama Tuhan Yesus. Bukan sama masalah, bukan sama kesibukan kita, tapi walaupun di tengah kesibukan kita tetap terarah sama Tuhan. Dan saat teduh gak selalu harus pagi atau malam, waktu siang pun ketika kita lagi makan siang atau kita lagi istirahat gitu, kita bisa saat teduh. Kita bisa ambil waktu buat diam, terus ingat kebaikan Tuhan, renungi firman Tuhan gitu. Aku kadang saat teduhku malam, subuh atau pagi ketika aku udah bangun, aku baca firman Tuhan gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi nggak selalu dipatokin dan jangan merasa tertuduh kalau memang kita lagi kecapean dan bolong. Karena yang Tuhan rindu bukan cuma 1 jam atau 15 menit, tapi keseluruhannya, keseharian kita. Amin. Keseharian kita. Keseharian kita yang selalu terarah sama Tuhan. Yang selalu melibatkan Tuhan. Dan kemudian berjalan bersama Tuhan selalu setiap waktu. Even kita lagi ada sama teman-teman kita selalu ingat Tuhan. Nggak lupain Tuhan. Amin. Gitu. Dan kita juga ambil waktu 15 menit, setengah jam untuk berduaan sama Tuhan. Gitu. Kalau memang kita lagi capek, ya udah nikmati hadirat Tuhan, diam. Terima kasih Tuhan, thank you. Gitu. Kalau memang ngantuk, ya tidur, jangan dipaksa. Karena kan jadinya terpaksa dong berarti. Betul nggak? Kan memang Tuhan juga kalau memang kita capek ya harus istirahat. Karena juga suruh murid-muridnya, kalau kamu udah pelayanan, ayo tarik dirimu, kita istirahat dulu. Memang kita butuh istirahat. Tapi yang penting kita harus atur waktu dengan baik juga. Atur waktu dengan baik, supaya apa? Supaya waktu-waktu yang kita gunakan tuh tidak salah. Manajemennya pas, agendanya pas. Jadi waktu untuk Tuhan tetap kita khususkan. Ya, gitu Jessica, semangat. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Ada Kak, Pak Michael, boleh dipersilakan? Shalom Kak. Shalom. Nama saya Michael. Dan mungkin ini pertanyaannya agak panjang. Gak apa-apa Mike. Kan kita tahu Kak, kalau misalnya kita kan manusia, sebagai manusia pasti ada kelemahan, nggak pernah selalu sempurna. Nah, kalau menurut Kakak, aku pribadi pernah dengar kalau misalkan ketika kita berdosa, itu kayak seakan tuh kayak ada benteng antara kita dengan Tuhan. Kalau itu menurut Kakak itu benar apa enggak? Terus juga ketika kita berbuat dosa, apakah itu dapat mempengaruhi hadirat Tuhan gitu? Hadirat Tuhan di dalam ketika kita saat penyembahan ataupun saat teduh, ataupun juga tadi kan Kakak juga sempat singgung tentang adanya kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Ya. Kan ini mungkin cerita sedikit dengan pergumulan. Ada saatnya pas itu aku pribadi jatuh, benar-benar jatuh, dan itu jatuh bangun, dan terkadang ketika mau datang lagi sama Tuhan, mau mencoba kayak denger lagunya Kakak saat teduh, terus juga ingat kebaikan Tuhan yang udah pernah Tuhan berikan, terkadang tuh kayak hati kayak mati rasa gitu Pak, kayak benar-benar kayak flat gitu. Nah itu kira-kira menurut Kakak apa yang salah dalam penyembahan ataupun cara berdoa aku Kak? Itu Pak. Oke. Kalau itu yang salah bukan di cara penyembahannya atau cara berdoanya, yang salah adalah di belief systemnya. Gitu. Sistem kepercayaan di dalam pikiran dan hati kita. Ada sebuah sistem yang terbangun mungkin dari kecil atau mungkin
dari kamu di sekolah minggu, ada sebuah kata-kata yang mungkin dikeluarkan oleh oleh kakak-kakak sekolah minggu kita atau kakak-kakak pembina kita yang membuat kita tuh jadi percaya itu. Kalau kamu bikin dosa, mungkin Tuhan ini loh, nggak boleh loh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, entah kenapa diri kita mengasumsikan itu, wah kalau aku melakukan ini tuh aku jauh dari Tuhan, gitu. Nah, sebenarnya enggak. Dan kalau dibilang ketika kita merasa berdosa, ketika kita habis melakukan dosa, kita merasa hadirat Tuhan jauh, yes, kita pasti berasa begitu. Tapi kebenarannya apakah hadirat Tuhan jauh? Enggak. Yang bikin itu terasa jauh adalah rasa intimidasinya itu loh. Rasa kita nggak layak itu loh, bener nggak? Perasaan bersalah yang keluar dari kita melakukan dosa, rasa malu, rasa menjijikkan gitu kan, rasa kita tuh melakukan hal yang salah gitu. Dan itu manusiawi, tapi kita harus lawan dengan cara apa? Kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita udah merasa ada hal-hal itu yang datang, kita harus ngomong ke diri kita sendiri, Mike. Bilang, enggak, gue Michael dikasih Tuhan, Tuhan terima gue, dan gue nggak bisa sendirian, gue nggak boleh menjauh dari Tuhan. Walaupun gue jatuh, Tuhan tetap buka tangannya. Itu harus kita perkatakan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang bikin kita bisa tetap menang, dan akhirnya kita bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Gitu. Ketika aku pacaran, dulu masa-masa aku pacaran atau mungkin sampai sekarang, aku setelah melakukan kesalahan, aku berasa tuh istriku bisa kayak kesel sama aku gitu loh. Sebenarnya enggak gitu. Tapi perasaanku aja, karena apa? Karena aku habis melakukan kesalahan. Apa dia jauh dari aku? Enggak, dia tetap dekat dari aku, tetap dekat aku, dia selalu ada di samping aku gitu kan. Nah demikian juga kita sama Tuhan. Seringkali cuma otak dan pikiran kita doang yang berasa tuh kita tuh jauh, berasanya ya. Berasanya kita dilupakan sama Tuhan, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Itu karena ada intimidasi. Nah, intimidasi itu yang bikin kita dengar suara-suara yang nggak seharusnya kita dengar. Itu contohnya, lu nggak layak, lu nggak pantas, Tuhan nggak mau terima lu. Nah, itu semua intimidasi, kebohongan. Nah, itu harus kita patahkan dengan firman Tuhan dan bilang bahwa aku memang masih lemah, tapi aku tahu aku mampu karena aku mau datang sama Tuhan gitu. Perkatakan hal itu, Mike. Mulai ngomong sama diri sendiri gitu. Dan bilang, Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni aku. Karena Tuhan selalu mengampuni kita. Gitu. Tapi kita harus terus bangkit, terus berjalan sama Tuhan. Ini proses. Ya, Mike, semangat. Kalau kamu masih sadar, kamu punya kelemahan, bersyukur. Berarti kita masih bisa ngandelin Tuhan terus tuh. Banyak orang-orang nggak sadar mereka punya kelemahan sampai mereka jatuh terlalu dalam. Karena mereka pikir mereka udah berkenan hidupnya. Tapi justru ini yang bikin kita bisa semakin ngandelin dan dekat sama Tuhan. Gitu loh, dan bilang ke diri kamu, kita butuh Tuhan, ayo bangkit, ayo datang sama Tuhan, Tuhan gak nolak kita, Tuhan yang jadi kekuatan kita, perkatakan itu, ya. Pokoknya aku selalu punya apa ya, punya sebuah prinsip, kalau kamu jatuh sekali, bangkit 20 kali. Kalau kamu jatuh 2 kali, bangkit 40 kali. Gitu. Jadi jangan nyerah, tapi cari Tuhan, kejar Tuhan terus. Gitu. Karena Tuhan gak pernah jauh. Amin. Amin. Dan jangan takut, jangan merasa nggak layak, jangan merasa berdosa, karena Tuhan Yesus mati buat tebus semua dosa kita. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi takut buat datang sama Dia, tapi justru kita berani walaupun kita kotor, jijik, kita datang sama Tuhan dan Tuhan bilang, sini aku mandiin kamu. Amin. Amin. Ya, semangat ya Mike, Tuhan sayang sama kamu. Ya, kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini ada yang nanya nih ke aku private. Oke. Kayaknya so mau tanya dong, worship yang kakak jelaskan tadi sama enggak dengan respon hati kita karena kita sudah dikasih Tuhan? Iya dong, respon hati karena kita sudah menerima kasihnya Tuhan. Nah, itu adalah penyembahan. Ya, respon hati kan berarti ada respon, ada ekspresi yang keluar kan. Dari respon itu ada sebuah ekspresi. Ya kan, kata-kata, pujian, persembahan, mungkin kita mau melayani Tuhan, kita mau kasih talenta kita buat Tuhan, itu kita mau kasih pekerjaan kita untuk menolongin orang mungkin, atau untuk menunjukkan kasihnya Tuhan. Nah, itu semua adalah ekspresi dari penyembahan. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Aku mau. Oh, ini Patricia nih. Ya. Patricia mau nanya ya? Oh iya, Patricia, silakan. Ya, aku mau nanya. Jadi di apa sih, tahun lalu tuh kayak ya ngalamin lah jatuh bangun gitu kan. Nah, pas lagi udah mulai sadar, kayak jadi lebih sering baca Alkitab, ibadah sendiri lah gitu kan. Soalnya kan kalau offline
pasti dikasih batas kan kalau di gereja. Nah, jadi itu pun nggak aku lakuin hari Minggu doang, tapi akhir-akhir ini jadi lebih kayak yaitu kakak tadi udah ngasih tahu kak, misalnya nggak harus kok ngelakuin ibadah dengan cara terpaksa. Jadi kayak ngelakuin aja bersyukur setiap hari gitu kan. Aku ngelakuin itu tapi sering ada yang kayak bisikin gitu, enggak lu salah gitu. Jadi kayak ngerasa itu tadi terintimidasi. Mungkin kakak ada cara lain buat entah bagi waktu atau apa buat apa deketin diri kita sama Tuhan. Itu aja sih kak. Oke. Ya, itu juga kepercayaan di kepala kita ya gitu loh. Yang kita bangun. Ya kita harus bilang ke diri kita gitu, Tuhan adalah pribadi gitu. Kalau kita dekat sama seorang pribadi gitu, ya kita harus pasti luangin waktu. Tapi kalau memang kita lagi gak punya waktu, dalam arti ya ada manajemen yang salah, ya jangan merasa berdosa gitu loh. Mulai atur waktu lagi dengan baik gitu. Dan kalau rasa intimidasi itu datang, ya bilang ya tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan sorry, aku mau ngobrol dong sama Tuhan gitu. Ya, jadi jangan jadikan dia seperti sebuah ritual gitu. Kalau kita nggak lakuin itu, gitu kan. Jadi kayak apa ya? Padahal dia itu adalah pribadi. Kan tadi kan kita udah sama-sama ngomong dia adalah sahabat. Gitu, sahabat berarti apa? Dia mau dengerin kita dan kita mau dengerin dia, gitu kan? Betul? Gitu. Kita renungkan perkataannya, kita renungkan firman-Nya, kita mau tahu apa yang sedang dia ingin katakan di hari ini, gitu. Nah, tapi ya kalaupun kita misalnya sedang kecapean atau apa gitu ya, jangan terintimidasi ya, bilang Tuhan sorry banget aku kecapean, aku istirahat ya, aku pengen di dalam tidurku tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, pagi-pagi bangun ngobrol sama Tuhan, ya kan gitu, atau tidurnya lebih cepat bangunnya lebih pagi, itu semua bisa diatur kok gitu. Cuma yang pasti ingat bahwa jangan lakuin itu karena ketakutan gitu loh, kan sama-sama percaya nih di dalam kasih tidak ada ketakutan, amin. Firman Tuhan kan bilang begitu. Kalau kita melakukannya karena takut, itu nggak akan bertahan lama. Gitu loh. Kita akan capek, karena capek tahu di drives karena ketakutan gitu. Di drives lah karena kasih. Takut akan Tuhan itu berarti apa? Kekaguman. Takut akan Tuhan itu in awe of God. Fear of God tuh namanya in awe of God. Kita tuh saking terkagum-kagumnya sama Tuhan, kita pengen nyenengin dia. Karena kalau dia nggak seneng, kita berasa tuh kayak, aduh, dia udah terlalu baik untuk tidak kita senangkan. Itu namanya takut akan Tuhan. Tapi lahirnya dari kasih. Gitu loh. Lahirnya dari kasih, bukan dari ketakutan. Gitu. Jadi mulai dari ingat kasihnya Tuhan, dan kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya jangan karena takut. Kalau karena takut nanti pasti ups and down. Tapi kalau karena kasih pasti dia selalu konstan. Amin. Apalagi dari kasih Tuhan. Gitu Patricia. Semangat terus pokoknya. Tadi aku lihat Kak Olive, Kaisen, Kak Olive mau bertanya? Shalom teman-teman semua, dan shalom Kak Yesua. Kak, saya mau tanya, kan saya sering tuh kalau misalkan setiap pagi selalu lihat YouTube-nya Kak Yesua tuh, apa lagu-lagu rohaninya luar biasa, kan sangat menginspirasi dan sangat memberkati. Saya mau tanya Kak, lagu rohani, lagu penyembahan Kak Yesua yang pertama kali Kak Yesua suka, lagu favorit Kak Yesua ketika saat penyembahan yang membuat Kak Yesua itu ini tuh lagu kena banget di hati saya, kena banget dalam kehidupan saya, itu lagunya apa ya Kak? Supaya buat anak-anak muda tuh, aduh ini lagu cocok banget buat dalam kehidupan kita gitu Kak. Itu aja sih yang mau aku tanyakan. Makasih Kak, Tuhan berkati. Sama-sama Olive. Lagu yang paling ngena buat aku ya. Jujur aku sebenarnya suka dengerinnya tuh Maverick City Music. Teman-teman boleh cari, itu cuma dalam bahasa Inggris ya lagunya. Aku suka banget dengerin mereka, dan hampir semua lagu-lagu mereka itu memberkati aku banget. Tapi kalau dari saat teduhku sendiri, yang aku bener-bener sampai nangis banget, mungkin karena waktu itu lagi di tengah-tengah perjalanan hidup ya, jadi lagi ada hal-hal yang lagi didoakan. Waktu itu yang sangat memberkati aku tuh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Bapa. Itu aku sampai nangis sih, ingat vokal itu.
gitu, nangis gak bisa berhenti. Tapi yang kalau aku pribadi, kalau secara yang bikin aku pengen dekat lagi sama Tuhan, bikin aku pengen terus-terusan ada di hadirat Tuhan, itu tuh lagu ya. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Jujur banyak sih lagu-lagunya, hampir semua lagu-lagu yang aku nyanyi di Saat Teduh itu lagu-lagu yang memang aku suka nyanyiin. Dan itu punya pesannya sendiri-sendiri, teman-teman. Memang ya gitu ya. Jadi memang setiap season, biasanya setiap tahun, setahun paling setidaknya ada 2 lagu yang benar-benar kena. Jadi kayak Song of the Year-nya aku lah yang aku putar ulang-ulang. Gitu. Tahun lalu itu judulnya Refiner dari Maverick City Music. Tahun ini mungkin judulnya Come and Behold, Maverick City Music juga. Jadi memang setiap tahun tuh aku punya lagu, gonta-ganti lagu sih yang benar-benar kena di hidup aku karena Tuhan bicara beda-beda lewat setiap lagu. Gitu. Jadi teman-teman temukan lagumu, asik. Temukan lagu yang memang Tuhan bisa ngomong sesuatu buat season ini. Gitu, Olivia. Oke. Ini sekarang ada lagi yang nanya. Shalom Kak, aku mau nanya nih. Awal mula aku tahu Kakak ini dari Ajang Pencarian Bakat. Oh iya, thank you banget loh, udah lama banget itu. Dan apa sih yang membuat Kak Yesua memilih dan memutuskan untuk lebih fokus di karir rohani Kakak daripada karir sekuler Kakak? Dan secara kan orang awam tahu menjadi artis dunia lebih menjanjikan. Sebenarnya sih dibilang sekarang itu aku fokus kedua-duanya ya, fokus ke sekuler dan juga ke rohani. Intinya gini sih, aku selalu pegang prinsip ini. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Karena segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu yang buat Tuhan. Aku nggak kotak-kotakin yang ini duniawi, yang ini rohani. Aku percaya segala sesuatunya itu dari Tuhan yang baik. Amin. Dan buat aku pribadi, sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, yang kelihatannya rohani atau kelihatannya Kristen, kelihatannya gerejawi, tapi ketika kita melakukannya untuk kepentingan kita sendiri, itu adalah hal yang sekuler atau hal yang duniawi. Tapi ketika hal yang kelihatannya sekuler atau duniawi, tapi kita lakukan untuk Tuhan, itu jadi hal yang rohani. Itu yang selalu aku pegang. Nah makanya kenapa aku sekarang memilih untuk ada di dua-duanya, karena aku yakin semuanya dari Tuhan. Gitu, dan semuanya buat Tuhan. Dan tugas aku adalah untuk mengerjakan ini supaya Tuhan dimuliakan gitu loh. Supaya Tuhan kelihatan lewat eklat, lewat Saat Teduh, Tuhan bisa nonjol dan Tuhan bisa dimuliakan gitu loh. Jadi memang itu yang harus jadi goalnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, supaya Bapa kita yang di surga itu dimuliakan. Karena itu goalnya Yesus juga kan. Yesus kan bilang kepada Bapa di surga, muliakanlah lagi dirimu melalui aku. Dan Tuhan bilang apa? Bapa di surga bilang, ya aku akan memuliakan lagi diriku melalui engkau. Ya biar kita juga gitu, kerinduan kita memuliakan Tuhan lewat apapun itu, lewat tools apapun, di dunia marketplace ataupun di gereja, kita rindunya cuma satu, supaya Tuhan dimuliakan, supaya Yesus dikenal. Supaya Yesus dikenal dan orang-orang bisa mengalami kasih Tuhan. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin ini terakhir. Yuk, terakhir. Ya, Kak Liani, silahkan. Shalom, Kak. Shalom. Aku Liani. Ya. Aku mau nanya, gimana sih tanggapan Kakak dan caranya mungkin? Jadi, aku itu dalam hati pengen banget melakukan pelayanan Tuhan di beberapa bidang, dan udah Tuhan kasih nih kesempatan. Tapi rasanya tuh bukan nggak sanggup ya. Maksudnya kayaknya nggak punya talenta di bidang itu deh. Jadi kayak ada beberapa yang aku pengen banget, tapi karena merasa nggak punya talenta itu tuh aku tolak gitu. Aku jadi ke yang lainnya. Jadi kayak tapi masih ada rasa keinginan di situ. Jadi kayak apakah aku harus tetap paksa cobain atau bagaimana? Oke. Kalau dari aku, beneran nggak punya talenta atau nggak pede nih, gitu. Karena bisa dua kemungkinan. Kalau memang nggak pede ya kita harus coba, dan ya kita perlu punya komunitas juga yang kasih kita semangat, gitu. Dan kita harus ya pertajam juga, berlatih skillnya supaya talenta yang memang kita ingin untuk melayani di bidang itu ya kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Jadi dimulai dengan kita uji dulu. Kita uji dengan cara apa, kita coba lakukan. Karena kita nggak akan tahu sebelum kita mencobanya. Betul nggak? Jangan nggak pede dulu, tapi coba dulu. Kalau memang kelihatannya, aku kurang maksimal di sini. Aku bisa, tapi aku nggak bisa maksimal. Oke, kalau gitu cari yang dimana kamu bisa paling maksimal kamu lakukan buat Tuhan. Gitu. Contoh ya, aku punya temanku itu si Yosua, dia produserku.
dia dulu nge-WL juga, tapi dia main drum juga gitu. Dan mamanya sering banget, mamanya pendeta juga kan, jadi papa mamanya gembala di gereja yang dia layani. Mamanya bilang, kamu WL dong Yos, WL dong. Tapi Yosua merasa dia nggak maksimal kalau WL. Dia berasa aku paling maksimal kalau aku main drum gitu. Ya berikan yang terbaik gitu loh. Jangan berikan yang setengah-setengah. Jangan berikan hal yang kita cuma bisa, tapi berikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Tuhan nggak butuh banyak macam pelayanan. Tuhan butuh excellence-nya kita. Tuhan butuh apa ya, kesediaan kita untuk memberikan all out buat Tuhan. Gitu. Jadi bukan cuma kayak bisa di sini, bisa di sana, bisa di sini. Coba Liani boleh doa, tanya sama Tuhan, bilang, Tuhan, di mana yang aku bisa maksimal banget dan aku bisa all out supaya Tuhan dimuliakan. Nah, cukup di satu itu aja. Gitu. Liani jadinya nggak usah pusing. Kecuali nanti kalau memang kondisinya sedang ada pergantian atau mungkin ada yang, aduh minta tolong dong nih di bagian yang ini aku ada berhalangan harus minta tolong digantiin. Nah, kamu juga bisa masuk ke situ. Tapi kamu tahu mainnya kamu punya apa ya, main task, tujuan kamu untuk melayani ada di sini loh, bidang yang ini gitu loh. Supaya nanti apa, ketika kamu betul-betul menguasainya, kamu bisa mentor nanti anak-anak di bawah kamu untuk bisa juga di bidang itu, betul? Ya kan, jadi nggak setengah-setengah, kamu bisa mentor mereka, kamu fokus di sana, gitu. Oke, Liani? Oke, thank you, Kak. Oke, semangat. Yang penting dicoba dulu, jangan nggak pede dulu, cobain dulu, dan cari yang paling maksimal dan lakukan buat Tuhan. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Yesua untuk sama-sama pertanyaan dan jawabannya. Kak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, boleh dong nyanyiin satu lagu worship nih untuk kita penutupan sama-sama. Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, oh, tak ada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu.
dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Kau ku rindu, Yesus. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu, berada di pelukmu. Kau yang ku perlukan di setiap waktu, kau yang ku butuhkan di setiap waktu, kau yang ku rindukan di setiap waktu. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Oh, yang terindah, yang termulia, yang terbaik, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus yang menerima kelemahanku, hanya Yesus. Oh, yang menerima keterbatasanku, kegagalanku, hanya Yesus. Yang selalu sabar, hanya Yesus. Yang selalu setia, hanya Yesus. Yang tak pernah jauh, yang selalu dekat, yang selalu dekat. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, oh yang ku rindu. Oh, berada di dekatmu. Berada di dekatmu, Tuhan, setiap waktu. Berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Yesus boleh sharing Pak tentang kebenaran firman-Mu. Yesus patahkan semua tembok yang menghalangi anak-anak-Mu hari ini untuk mendekat pada Engkau, Pak.
kekhawatiran mereka, mungkin ketakutan mereka, perasaan tidak layak, mungkin intimidasi, mungkin aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tembok, tidak ada lagi pemisah di antara Tuhan dan kami, karena Papa begitu dekat dan Papa begitu mengasihi kami. Dan hari ini kami mau datang dengan keberanian, dengan semua keterbatasan, semua kegagalan, dengan apa adanya. Kami percaya kami diterima oleh Engkau. Engkau tidak menolak kami, justru kami pulang dan kami menerima pemulihan, kami menerima kekudusan-Mu, kami menerima kebenaran-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu yang memerdekakan kami, Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan dan kami akan kembali mendekat oleh Engkau, Pak. Mendekat padamu, Pak. Terima kasih, Pak. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-Mu, penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Yesus berkati anak-anak-Mu ini, Pak, supaya mereka punya hubungan yang real dengan Engkau, tidak di-drives atau didukung oleh ketakutan, tetapi mereka melangkah karena ada kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami sudah boleh ya Tuhan Yesus melakukan ibadah Tuhan, kami boleh sharing-sharing ya Tuhan Yesus bersama Kak Yesua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk Kak Yesua ya Tuhan Yesus, sudah meluangkan waktunya ya Tuhan Yesus untuk sharing bersama anak-anak muda-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati Kak Yesua lebih lagi Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu lakukan ya Tuhan Yesus, itu dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, kiranya jiwa-jiwa yang diberkati ya Tuhan Yesus, banyak anak-anak muda-Mu ya Tuhan Yesus diberkati ya Tuhan Yesus, dan juga banyak orang-orang yang mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini berada, apapun yang hamba-Mu ini lakukan ya Tuhan Yesus, kiranya boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini Tuhan Yesus, dan yang berkati setiap kami Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati pekerjaan kami, di kami ya Tuhan Yesus, keluarga kami ya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu berkati ya Tuhan Yesus, lindungi kami semua ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan kami ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang selalu menyertai apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini, untuk berkat firman-Mu yang sudah disampaikan ya Tuhan Yesus, kami boleh mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus, kami boleh tahu ya Tuhan Yesus penyembahan yang sejati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada sama-sama Zoom ya Tuhan Yesus, ibadah Zoom ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk kami sama-sama menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tangan anak-anak muda di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan. Syakaralah para lapayara. Anak-anak muda, kekasih-kekasih Tuhan. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini, sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sore ini, katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Thank you, Brother Joshua. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih semuanya. Pamit ya, Tuhan berkati ya. God bless you guys.